Mari kita terus doakan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan peniwaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Restorasi Pondok Daun. Prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan dari Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada Tuhan. Mari saudaraku, siapkan hatimu, roh dan jiwamu untuk meninggikan nama Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami menghampiri tahta kasih karunia Bapa. Kami mau bawa doa-doa kami kepadamu Tuhan. Kami sepakat hari ini kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Kami minta belas kasih Tuhan atas bangsa ini. Kami minta anugerah-Mu Tuhan, lawatan-Mu, curahan Roh Kudus-Mu bagi bangsa ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, lawatan-Mu terjadi, kesembuhan bagi bangsa ini Tuhan. Bahkan bagi dunia Tuhan, kesembuhan dari COVID-19 di dalam nama Tuhan Yesus. Pemulihan dari krisis ekonomi global Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Belas kasih Tuhan turun Tuhan di dalam nama Yesus. Sehingga setiap bencana yang terjadi di bangsa ini, setiap kami boleh menanggungnya dengan kasih karunia Tuhan, dengan anugerah Tuhan. Di dalam kekuatan iman kami,
Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa bagi TNI Polri, Tuhan berikan kemampuan, hikmat, kekuatan untuk menjaga NKRI ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus ada keamanan di bangsa ini Tuhan. Kami berdoa bersati, kami berdoa Tuhan ada keamanan di Papua Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap TNI Polri yang ada Tuhan. Di perbatasan-perbatasan Indonesia ini Tuhan, berkati mereka, berikan kekuatan kepada mereka. Kami berdoa dan menyerahkan Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan jajaran Menteri kabinetnya Tuhan. Di dalam nama Yesus berikan roh takut akan Tuhan. Di dalam nama Yesus beri hikmat, tuntunanmu bagi bangsa ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami juga berdoa Tuhan, sementara vaksin sedang berjalan, Tuhan turut campur tangan di dalamnya. Di dalam nama Yesus vaksin ini terjadi di dalam nama Yesus untuk semua bangsa ini Tuhan. Kami bersyukur karena kami tahu ada Tuhan di dalamnya. Ada Tuhan di tengah-tengah bangsa ini. Kami juga berdoa Tuhan bagi setiap pemimpin gerejamu, bagi pemimpin-pemimpin kami Tuhan, baik dari gembala pembina kami, Bapak Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo bersama dengan keluarga dan wakil-wakil, dan juga Bapak Gembala Rayon kami, Pak Wiwi Mulyono bersama dan wakil dan keluarga besar mereka. Engkau memberkati, Engkau taruh hatimu di dalam hati mereka Tuhan, sehingga mereka boleh menjalankan tugas itu dengan roh takut akan Tuhan, membawa umat Tuhan dalam perkenanan Tuhan. Terlebih kami berdoa bagi gembala sidang kami, Pak Riki Budianto bersama dengan Ibu Linda dan keluarga Tuhan. Bahkan kami juga berdoa bagi Pak Endang dan juga Ibu Lindali. Kami berdoa Tuhan bagi Ibu Mita Tuhan bersama dengan kedua anak. Kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya tangan Tuhan yang perkasa itu menuntun mereka Tuhan, memberikan kekuatan, memberikan hikmat, roh pengetahuan, roh pengertian, kebijaksanaan kepada mereka untuk memimpin gereja yang Engkau berikan sebagai tanggung jawab kepada mereka Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami percaya kasih Tuhan senantiasa memelihara hidup mereka. Demikian juga dengan umat-Mu GBI Grand Wisata Tuhan, ada kekuatan yang terus mengalir Tuhan. Semua orang dibangkitkan, dikuatkan di dalam nama Yesus. Kami mengikat roh takut, roh ketakutan yang berlebihan Tuhan, kami ikat di dalam nama Yesus. Kami ikat, kami tolak kemiskinan ada di bangsa ini. Kemiskinan ada di kota kami, Bekasi Tuhan. Di dalam nama Yesus kami tolak, kami hancurkan dalam nama Yesus. Lalu biarlah Tuhan kami boleh hidup di dalam era Pentakosta ketiga Tuhan, di mana kami semua boleh mengembangkan integritas kami Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Hari ini juga kami berdoa, Engkau Tuhan memberkati hamba-Mu yang Engkau persiapkan untuk memberitakan firman Tuhan. Biarlah pewahyuan demi pewahyuan turun atasnya. Dan juga setiap kami yang mendengar diberkati Tuhan. Diberkatilah firman-Mu Tuhan. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Shalom saudaraku, selamat hari Minggu. Kembali kita bertemu dalam ibadah raya, dalam online service hari ini. Mari saudara, kita bersama-sama kita mau siapkan hati kita hari ini. Kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau membawa setiap korban syukur kita yang harum dan berkenan di hadapan Tuhan. Mari saudaraku, kita mau siapkan hati kita lebih lagi. Kita mau datang sama Tuhan hari ini. Apapun yang menjadi permasalahanmu, apapun yang menjadi kerinduanmu hari ini, mari sama-sama kita mau bawa di hadapan Tuhan. Haleluya. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Hari ini kami mau membawa Tuhan setiap korban syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu. Kami mau datang mempersembahkan hidup kami seutuhnya. Haleluya Yesus.
persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Kami bersama saudara katakan, saat ku masuk ke hadirat-Mu, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Kami bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, Tuhan baik selamanya, selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Mari sekali lagi katakan pujian ini, saudara. Katakan, saat ku masuk ke hadirat-Mu dengan lebih sungguh. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Dengan lebih sungguh katakan, ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Yesus, katakan ku
Korban syukur kami untuk Engkau. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur syukurmu saudara. Kami bersyukur sebab Dialah yang layak disembah, sebab Dialah yang layak ditinggikan, sebab Dialah yang layak terima setiap hormat dan pujian. Kami bawa setiap korban syukur kami kepadamu. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan.
memuji Tuhan. Haleluya. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Mari saudara, setiap kita yang siap memuji Tuhan, siap bersuka cita hari ini, sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara. Woo! Sebab Dialah Raja, Dia yang perkasa. Haleluya. Mari sama-sama katakan, bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah petuaku, mazmur dan bersamaku, Dia
seluruh semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Kunjung kasih anugerahmu, tetap teguh dalam dahsyatlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, berkata Kau Tuhan Rajaku. Haleluya. Haleluya. Mari serukan nama Yesus. Serukan nama Yesus. Amin. Serukan namanya Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa. Yesus nama di atas segala nama. Come on, serukan namanya. Serukan namanya. Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Engkau maha besar Tuhan, kuasa-Mu dahsyat. Haleluya. Sama-sama katakan saudara. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Nyatakan tergoyahkan, nyatakan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Mari angkat tanganmu, katakan serukan namanya. Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya. Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Kau sungguh luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Lagi serukan namanya. Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Kau yang berkuasa, kuasa-Mu dahsyat, kuasa-Mu tak tergoyahkan. Haleluya. Sorakan haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah. Terima kasih Roh Kudus. Buat kuasa-Mu yang dahsyat Tuhan.
buat kuasa-Mu yang tidak tergoyahkan Tuhan. Kami tahu kami punya Allah yang hidup. Kami tahu kami punya Allah, Raja di atas segala raja. Biarlah hari ini Tuhan Yesus, setiap jiwa kami boleh merindukan-Mu lebih lagi Tuhan. Bahwa kami semakin dalam Tuhan. Bahwa kami semakin dalam mengenal Engkau. Haleluya Tuhan. Biar jiwa kami dipuaskan hari ini Bapa. Amin Tuhan Yesus. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Katakan jiwaku. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Amin Tuhan. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Mari katakan saudara, katakan. Bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang seperti-Mu. Mari dengan lebih sungguh lagi katakan, jiwaku merindukan-Mu. Jiwaku merindukan-Mu. Yes. Allah yang hidup. Mari katakan dengan iman-Mu saudara. Jiwaku haus kepadamu. Dia mengerti, Dia tahu bahwa kita merindukannya. Sekali lagi katakan, jiwaku merindukan-Mu. Jiwaku merindukan-Mu. Ini kerinduan hati kami saudara. Yes. Jiwaku haus kepadamu, yes Lord. Ya Allah yang hidup. Katakan ku bersyukur.
Shalom saudara, dalam Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas bagaimana caranya mengikuti kehendak Bapa. Apakah saudara pernah merasa sudah berbuat baik, melakukan ini dan itu, bahkan mengorbankan banyak hal, namun sepertinya permohonan kita tidak dijawab atau tidak sesuai dengan harapan kita? Matius 26 menceritakan tentang Yesus yang menghadapi waktu-waktu terakhir sebelum penangkapan di Taman Getsemani. Yesus takut dan ia berdoa 3 kali, supaya cawan atau hal yang akan dilewatinya untuk berlalu. Namun Yesus tetap berserah, biar kehendak Bapa lah yang jadi. Seringkali kita berdoa dan meminta supaya doa kita dijawab. Namun sebenarnya kita sudah memiliki atau mengharapkan jawaban sesuai keinginan kita sendiri, bukan yang merindukan jawaban yang daripada Bapa. Sikap Yesus pada peristiwa tadi menunjukkan betapa ia dihadapkan dengan keadaan yang sulit, tapi Yesus memilih untuk berdoa dan meminta supaya kehendak Bapa yang jadi. Doa Bapa kami diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, di mana salah satu bagiannya merupakan sebuah permintaan. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Doa ini mengajarkan untuk kita hidup berserah dan percaya sepenuhnya kepada Bapa. Sekarang kita akan mengetahui maksud dari hidup yang mengikuti kehendak Bapa. Yang pertama, kesadaran untuk menempatkan kehendak Bapa jauh di atas kehendak pribadi kita. Kita adalah orang yang sudah ditebus dengan harga yang mahal dan lunas dibayar oleh darah Kristus. Di Roma 6 ayat 22 juga disebutkan, kita telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba Allah. Kehidupan kita bukanlah milik kita sendiri, tetapi milik Bapa. Sudah sepatutnya kita mengikuti kehendak Bapa. Yesus menyampaikan permohonan kepada Bapa di surga. Namun Yesus juga dengan tegas menyatakan, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Hidup manusia memang tidak terduga, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Maka dalam Yakobus 4 ayat 15 dikatakan, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Yang kedua, memahami dan menerima konsekuensi dari penyerahan diri terhadap kehendak Bapa. Kembali ke peristiwa yang dialami Yesus di Taman Getsemani. Setelah berdoa dan menyatakan, jadilah kehendakmu, yang terjadi adalah penangkapan, penyiksaan, dan penyalipan. Tetapi Yesus tetap taat dan menjalankan kehendak Bapa tersebut dengan tulus hati. Rasul Paulus menjelaskan lebih lanjut dalam Filipi 2 ayat 7-8. Yesus merendahkan dirinya untuk melakukan kehendak Bapa. Demikian juga kita temukan di kisah Ayub. Tentu kita mengingat betapa hidup Ayub diberkati oleh Allah. Lalu dalam seketika Ayub mengalami pencobaan yang begitu berat. Tetapi dalam Ayub 2 ayat 10b ia berkata, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Bahkan di tengah pergumulan yang dialaminya, Ayub memilih untuk tetap menerima kehendak Bapa. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mungkin saat ini kita belum tahu, mungkin saat ini kita sedang berada dalam prosesnya Allah, tapi akan tiba waktunya kita berkata, saya tahu sekarang bahwa selama ini Allah turut bekerja. Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan saudara. Mungkin tidak mudah, tapi mari sama-sama kita berjuang untuk menjadi pribadi yang mengikuti kehendak Bapa dengan menyadari hidup kita adalah kepunyaan Bapa, taat dan penuh ketulusan. Nah, untuk saudara sekalian, saya ingin mengajak saudara untuk berdoa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk penjelasan lebih lanjut dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati.
Shalom Bapak Ibu Jemaat Grand Wisata, saya percaya saudara semua dalam kondisi sehat. Ya, kita sebelum masuk dalam firman Tuhan, mari kita mulai dengan berdoa. Terima kasih Bapa, mengucap syukur untuk hari ini kami boleh beribadah bersama-sama. Walaupun secara online kami percaya tidak akan mengurangi hadirat Tuhan, tidak akan mengurangi jamahan Tuhan. Karyamu, kuasamu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Tuhan, sebentar kami akan mendengar firman-Mu, pesan-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan, Kau urapi juga semua jemaat-Mu dimanapun mereka berada di rumah. Urapi mereka Tuhan, jamah mereka, dan kami siap untuk mendengar pesan-Mu, firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu, tanpa terasa kita sudah setahun lebih ya di masa sulit ini, di masa pandemi ini. Namun satu hal, saya dan saudara harus percaya bahwa kita boleh ada sampai hari ini semua karena kasih anugerah Tuhan. Dan tentunya juga kita ada sesuatu yang kita lakukan. Bukan kita hanya diam saja, tetapi ada sesuatu yang kita lakukan sehingga kita boleh bertahan sampai hari ini. Nah, saudara, dalam hidup manusia itu secara garis besar ada beberapa hal yang mereka lakukan ya dalam kehidupannya. Yang pertama adalah mencari. Yang kedua mendapatkan, memperoleh. Nah, yang ketiga adalah mempertahankan. Ya, mempertahankan. Jadi semua itu seperti itu polanya. Mencari, berusaha, ya, setelah memperoleh maka akan mempertahankan. Itulah secara garis besar kehidupan manusia yang semua kita lakukan dari hari lepas hari. Nah, hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan dengan tema yaitu bertahan. Ya. Nah, mari kita buka dari Lukas 21 ayat 19. Saya ulangi, Lukas 21 ayat yang ke-19. Ya. Kalau kita baca perikopnya adalah permulaan penderitaan. Ya. Nah, saya akan bacakan buat saudara. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Ya. Kalau kamu, firman Tuhan mengatakan, tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Satu firman yang singkat, yang cukup singkat, ya. Tapi ini mempunyai arti, mempunyai makna yang sangat dalam. Ada satu penekanan dalam kata adalah tetap bertahan. Ya, tetap bertahan. Dalam situasi seperti ini, banyak kita situasinya adalah bertahan. Ya, kita ingat kemarin kita lockdown di rumah, WFH, itu adalah satu bentuk bertahan. Gitu ya, bertahan. Nah, bertahan itu kalau dalam bahasa Indonesia, dalam kamus besar dikatakan bahwa artinya adalah dalam sebuah situasi yang membawa kita dalam sebuah perlawanan dari sebuah ancaman atau kekalahan. Ya. Ada ancaman, maka kita akan bertahan, mempertahankan itu. Begitu ya. Bertahan juga bisa dikatakan berada di tempatnya, tetap pada tempatnya, tidak beranjak. Ya, diem aja begitu. Kalau dulu kita ingat zaman perang ada benteng, orang masuk dalam benteng bertahan, sembunyi dalam benteng, ngumpet di situ. Itu bertahan. Ada juga dalam bentuk yang lain mempertahankan dari serangan, ya, dari godaan. Banyak hal. Tapi semua orang pasti punya rasa
yaitu mau bertahan. Tidak ada yang manusia yang tidak mau bertahan. Ya dikencet, diem aja, diapain, diem aja, gini gitu. Semuanya pasti, walaupun kadang mungkin tidak punya keberanian untuk melawan, tetapi dia punya setidak-tidaknya dia akan bertahan. Ya, contohnya kalau laki-laki, dia bertahan untuk tidak menangis. Itu bertahan, saudara. Kalau nangis gengsi, malu, laki-laki kok nangis, gitu kan? Dia bertahan, mempertahankan dirinya untuk minimal tidak menangis. Banyak hal yang manusia itu pertahankan. Banyak hal. Ya. Saya nggak ngerti, saudara prioritasnya bertahan dalam hal apa? Contoh-contoh yang umum ya, yang umum ini, yang manusia pertahankan, yang orang-orang pertahankan dalam hidupnya. Pertama, harga diri. Wow, kalau bicara harga diri, orang bisa, bisa berantem, bisa segala macam, ya, bisa, apapun dia lakukan kadang-kadang. Tapi ada orang yang berpikir rasionalis, apalagi kita sebagai orang percaya, ya, apakah begitu pentingnya memberikan harga diri sampai bertengkar, berantem? Ya. Berikutnya apalagi? Mempertahankan kekayaan. Mempertahankan kekayaan. Ya. Ada yang sampai dengan cara-cara yang tidak sehat. Gak jujur, menipu, ya, berbohong, hanya demi kekayaannya tidak berkurang, kekayaannya tidak hilang. Itu kekayaan yang rasanya seolah-olah itu segala-galanya bagi hidupnya. Berikutnya lagi, contoh yang lain adalah mempertahankan hak. Hak ya. Kalau kita naik mobil gitu ya, laki-laki biasanya setir mobil. Saya juga begitu dulu. Sudah ngantri mau masuk tol, tiba-tiba ada yang nyerobot dari kiri, dari kanan, motong garis, ya. Mempertahankan haknya. Dicodok aja terus, tidak mau mengalah. Padahal kita sebagai orang-orang percaya, kita diajarin untuk melepaskan hak kita. Seperti Yesus melepaskan haknya. Dia Tuhan, ya, dia Raja. Tapi dia melepaskan haknya untuk menjadi seorang hamba, melayani kita, menjadi manusia. Ini bicara hak. Ada lagi yang paling umum juga. Apa? Mempertahankan pekerjaan. Ya, pekerjaan memang harus dipertahankan. Tetapi harus dengan cara yang benar. Bukan mempertahankan pekerjaan dengan apa? Memasukkan laporan, ya, terus ngarang-ngarang cerita gitu kan, bikin laporan palsu, begitu. Tidak bisa begitu. Ya, menggunakan jasa orang lain, kita tekan orang lain, tapi untuk nama kita. Nah, itu pekerjaan. Dan ini sering terjadi. Banyak kita melihat contoh-contoh seperti ini. Bahkan ada yang sampai mempertahankan hidup. Mempertahankan hidup dari apa? Banyak hal. Kalau tiba-tiba diserang sama orang jahat, contohnya dibegal gitu ya, di tengah jalan. Mempertahankan hidup. Orang yang takut bisa berani, bisa melawan. Ada yang mempertahankan hidup dari apa? Dari kemiskinan, dari kelaparan. Dia mempertahankan hidupnya. Seperti itu. Itu contoh-contoh yang umum yang terjadi pada orang banyak. Tapi satu hal, memang kita sebagai manusia, sebagai orang,
harus punya spirit untuk mempertahankan. Dalam hal apa? Di sini akan kita bahas. Kita harus bisa mempertahankan apa yang Tuhan sudah anugerahkan, apa yang sudah Tuhan berikan buat kita, yaitu mengenai apa? Mengenai keselamatan, ya, mengenai iman kita. Ini juga harus dipertahankan mati-matian, saudara. Ya, harus dipertahankan mati-matian. Tidak bisa kita seenaknya. Orang bertobat, wah bertobat, itu memperoleh. Bertobat itu dia mendapat pertobatan. Mungkin ada satu momen, ya ada satu momen yang menyentuh hati dia. Terus dia orang itu, waduh menangis dijamah Tuhan, bertobat. Minta ampun sama Tuhan, dosanya diampuni. Proses selanjutnya adalah apa? Mengisi hidupnya dengan mempertahankan pertobatannya itu. Mengisi hidupnya dengan mempertahankan imannya kepada Tuhan. Mengisi hidupnya dengan mempertahankan apa? Keselamatan yang dia peroleh. Karena kita percaya, kalau kita mempertahankan iman kita bahwa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, firman Tuhan mengatakan carilah dulu kerajaan surga, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi kita jangan salah fokus. Mempertahankan harga diri ya, oke. Mempertahankan kekayaan ya, oke. Mempertahankan dia hak, oke. Tetapi ingat, ada yang paling utama yang harus kita pertahankan, yaitu iman kita. Iman kepada Yesus sebagai Tuhan dan sebagai Tuhan, Raja dan Juru Selamat kita. Dan keselamatan yang Tuhan anugerahkan buat kita. Kita semua tahu keselamatan ini gratis. Keselamatan ini kita peroleh cuma-cuma. Karena kita dipilih, bukan kita yang memilih. Amin. Jangan sampai hal yang utama ini menjadi hilang karena kita mempertahankan hal-hal yang lain. Contohnya yang tadi saya katakan, mempertahankan kekayaan sehingga kita menjadi cinta uang. Sehingga uang adalah menjadi Tuhan kita. Kita menjadi jahat, kita menjadi pelit, kita menjadi egois, kita menjadi kejam sama orang. Hanya mempertahankan kekayaan. Mungkin dulu hidupnya susah secara ekonomi. Dia punya semuanya, pokoknya aku tidak mau miskin lagi. Sehingga apa yang dia lakukan untuk mempertahankan itu dengan melakukan segala macam cara, sehingga lupa akan imannya, lupa akan keselamatannya. Ini yang tidak boleh, saudara. Di masa-masa seperti ini, kita semua serba tidak menentu. COVID-19 ini tidak kelihatan. Kita nggak tahu kita akan kena atau tidak. Ya kita memang berjaga-jaga, kita bertahan, pakai masker, cuci tangan. Tetapi ada berapa banyak orang yang sudah melakukan tetap bisa kena juga. Mazmur 91 ya itu iman kita. Ya, tidak menentu. Kita harus tetap bertahan. Dengan situasi yang sulit ini, secara ekonomi digoncang. Ya, pekerjaan juga digoncang. Banyak perusahaan yang mengurangi gaji karyawannya. Ada yang dikurangin 20%, 30%, bahkan saya dengar ada yang sampai 50%. Untuk level-level yang tinggi dan jabatannya yang gajinya cukup tinggi. Tentunya akan berpengaruh dalam hidupnya. Nah, di saat ini seperti ini, kita diuji. Jangan kita sampai goyah iman kita.
Jangan sampai goyah rasa percaya kita kepada Tuhan, kebergantungan kita kepada Tuhan. Jangan sampai goyah. Saudara harus pertahankan itu. Amin. Nah, apa yang dibutuhkan orang untuk bertahan? Apa? Banyak contoh-contoh Alkitab yang mengajarkan kepada kita agar kita untuk bertahan dalam segala situasi, dalam segala kondisi. Yang pertama adalah tekun. Bicara bertahan itu menjemukan. Bicara bertahan itu membosankan. Ya. Berbicara bertahan itu melelahkan. Beda dengan mencari untuk mendapatkan sesuatu. Ada semangat, ada spirit. Tetapi bertahan. Banyak orang goyah dan tidak bisa bertahan. Makanya dibutuhkan yang namanya ketekunan. Tekun itu artinya orang yang mampu melakukan segala sesuatu yang dari hari ke hari sama seperti itu terus menerus. Itu tekun namanya. Ya, namanya itu tekun. Nah, kita dibutuhkan satu kekuatan dalam hal ketekunan. Dalam Yakobus 5 ayat 11 mengatakan demikian. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Bagaimana Ayub? Sangat tekun. Dia mengharapkan kepada Tuhan. Dalam keterpurukannya dia sangat tekun. Aku percaya Tuhan pasti akan rubah. Aku percaya Tuhan pasti akan selesaikan masalah ini. Walaupun istrinya sendiri aja mengolok-olok dia. Ya. Tetapi Ayub tetap tekun bertahan. Mempertahankan keyakinannya bahwa dia memang benar-benar sanggup melalui itu. Tentunya dengan rasa percaya yang tinggi bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Atau dalam Daniel 6. Ya, 16. Waktu dia mau dimasukkan dalam kandang, dalam gua singa. Rajanya ngomong begini. Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang akan melepaskan engkau. Ya, sangat jelas. Siapa tekun? Daniel dengan tekun menyembah Tuhan. Walaupun dalam goncangan, dalam apa, raja itu melihat, orang lain melihat. Apalagi Daniel sebagai pelaku, dia percaya, sangat percaya pertolongan Tuhan akan datang. Jadi yang pertama, milikilah sikap yang tekun. Dalam hal apapun harus tekun. Kita kadang-kadang ya, ini contoh, suka melihat orang jual soto. Ramenya minta ampun, sampai ngantri-ngantri. Kita nggak tahu dia bisa sampai begitu, berapa lama dia prosesnya, dari mana. Karena ketekunannya, maka dia menuai hasilnya. Mungkin dia sudah 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun, bahkan 15 tahun. Yang dulunya mungkin bikin gak habis dibuang, bikin gak habis dibuang, dimakan sendiri mungkin. Tapi dia tetap setia dan tetap tekun. Unsur yang kedua yang dibutuhkan dalam bertahan, kesabaran. Orang harus sabar. Dengan sabar hatinya akan adem, pikirannya akan jernih, tidak mengambil tindakan-tindakan yang gegabah.
Dia akan jernih berpikirnya. Dia akan sabar. Dia bisa memikir, bisa melihat sesuatu dengan jelas. Sehingga tidak emosional. Kalau orang tidak sabaran, tidak bisa bertahan. Saudara sering nonton film perang yang sudah dalam adegan tembak-tembakan ya, saling balas tembak-tembakan, tiba-tiba ada seseorang anggotanya yang tidak sabar. Tiba-tiba dia dengan emosi dia lari keluar dari persembunyiannya dan nembak musuhnya balas. Kita semua udah tahu ceritanya ini. Ujungnya apa? Dia mati duluan. Ya kan? Pasti saudara pernah sering mungkin nonton film perang seperti ini. Ibrani 6:15 mengatakan Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikannya. Dia menantinya dengan sabar, bertahan, tidak mendahului Tuhan. Ya, dengan sabar dia tidak mendahului Tuhan. Unsur yang ketiga, tabah. Tabah itu berbicara mengenai kekuatan hati. Ya. Ada orang yang hatinya gak kuat. Ya. Tuhan ngomong apa waktu mesenin Yosua? Yosua waktu menggantikan Musa. Ngomong apa pesannya? Cuma diminta kuatkan dan teguhkan hatimu. Ya. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Itu yang diminta Tuhan. Kalau kita punya 3 unsur ini, tekun, sabar, tabah, maka akan menjadikan kita menjadi seorang yang tahan uji, tahan menghadapi segala sesuatu. Ya, tahan menghadapi segala sesuatu. Jadi kita harus bisa, kita harus belajar. Lalu di saat seperti inilah kita diuji, ya, untuk menunjukkan kesetiaan kita kepada iman dan Tuhan. Caranya gimana? Supaya kita bisa tekun, kita bisa sabar, kita bisa tabah. Yang pertama, berdoa. Banyak-banyaklah berdoa. Banyak-banyaklah berkomunikasi dengan Tuhan. Berdoa. Ya, minta pertolongan Tuhan. Ungkapkan apa yang menjadi kesulitan kita. Firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan akan memberi lebih daripada yang kamu doakan. Berdoalah. Ya, firman Tuhan mengatakan berdoalah dan berjaga-jagalah. Itu juga bagian daripada bertahan. Yang kedua, memperdalam firman Tuhan. Perdalam pengetahuan akan firman Tuhan. Baca banyak firman, ya. Baca banyak-banyak firman Tuhan. Supaya kita semakin mengerti, kita semakin tahu bagaimana Tuhan kita. Bagaimana pertolongan demi pertolongan yang Tuhan berikan dalam kisah-kisah Alkitab untuk para nabi. Kita semua akan menjadi tahu. Perdalam. Jangan kita cuma katanya. Ya, jangan katanya. Yang ketiga, bersaksi. Alami. Saudara harus mengalami kebaikan Tuhan. Saudara harus mengalami mujizat Tuhan, keajaiban Tuhan. Saya percaya kalau saudara begitu dekat dengan Tuhan, saudara akan mengalami. Dan jangan lupa bersaksi. Jadilah saksi. Dengan bersaksi itu selain menguatkan orang lain, juga akan menguatkan diri kita. Ya. Diri kita juga akan dibangun dengan kesaksian kita. Kecuali kalau kesaksian saudara itu berbohong.
Wow, tapi itu keterlaluan namanya ya. Saya percaya nggak ada yang seperti itu. Yang keempat, membangun persekutuan dan beribadah. Bangun persekutuan. Untuk apa? Untuk saling menguatkan. Ibrani 10 ayat 12 mengatakan apa? Jangan meninggalkan persekutuan, pertemuan ibadah kita. Karena hari Tuhan semakin dekat. Hendaklah kamu saling menguatkan. Ya, saling mengingatkan. Jangan tinggalkan ibadah. Persekutuan yang paling dekat siapa? Keluarga. Apakah saudara sudah membuat mesbah keluarga? Saudara yang jawab sendiri. Ya, keluarga. Saudara seiman. Seperti hari ini, ibadah via Zoom, enggak apa-apa walaupun via Zoom. Tapi ada sesuatu yang kita dapat. Rohani kita dimakan, dikasih makan, bertumbuh. Jangan, wah ini enak masa pandemi, kesempatan ini bebas. Bisa enggak usah ke gereja, bisa kapan aja ibadah terserah. Bisa lihat pakai YouTube, seenaknya sambil tiduran, sambil apa. Jangan memiliki mental seperti itu, saudara. Ya, saya percaya saudara tidak seperti itu. Tapi bangunlah persekutuan, terutama apa? Dengan keluarga. Di masa-masa pandemi ini banyak yang mesbah keluarga yang berantakan. Yang terakhir, yang nomor 5, menolak dosa setiap hari. Ya, menolak untuk dosa setiap hari. Jangan kita. Ini juga dari bentuk mempertahankan keimanan kita, keselamatan kita. Amin. Firman Tuhan mengatakan di Wahyu 3, peganglah, ya, peganglah apa yang ada di padamu. Jangan sampai orang lain akan mengambil itu daripadamu. Jadi mari punya spirit bertahan yang luar biasa. Amin. Dengan mengandalkan Tuhan. Terus berdoa, terus memperdalam firman Tuhan, terus bersaksi, membangun persekutuan, dan menolak dosa setiap hari. Saya percaya saudara akan jadi pemenang. Saudara akan kuat bertahan dalam segala keadaan. Mari kita akhiri, kita berdoa. Juga termasuk doa berkat. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini. Kami harus mampu bertahan Tuhan. Untuk mempertahankan pertobatan kami. Untuk mempertahankan keselamatan kami. Untuk mempertahankan iman kami ya Tuhan. Tentunya dengan pertolongan Roh Kudus. Kami akan mampu, kami akan kuat. Biarlah Tuhan, Kau berikan kemampuan untuk setiap jemaat-Mu yang ada. Untuk punya semangat, spirit, bertahan, tekun, sabar, tabah. Sehingga mereka menjadi pemenang. Berkati Tuhan, berkati. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang dalam pergumulan Tuhan berikan jalan keluar. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami tidak hanya mendengar firman-Mu, tetapi kami akan melakukan firman. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat kasih Tuhan, kita akhiri ibadah kita. Angkat dua tangan saudara. Terimalah berkat kasih karunia, anugerah, damai, sejahtera dan sukacita yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa Tuhan kita. Di dalam ayat tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan manis dengan Roh Kudus yang telah menyertai kita, menolong saudara, mulai saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati saudara berlimpah-limpah. Shalom. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang begitu luar biasa. Dan mungkin pada hari ini ada dari Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir bergabung dengan
ibadah kami. Untuk hari-hari ke depan, kami menyambut Bapak Ibu untuk bisa bergabung bersama-sama kembali. Kita adalah keluarga dan bukan orang asing. Untuk selanjutnya kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Dan sebelum persembahan diberikan, mari kita berdoa. Bapa, sungguh kami bersyukur atas kasih karunia-Mu. Engkau sudah memberkati kami dengan firman-Mu, Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Dan biarlah Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Tuhan juga memberkati setiap tangan-tangan yang mengelolanya. Dan biarlah setiap persembahan yang kami berikan boleh memperluas kerajaan Allah di muka bumi ini. Terima kasih Bapa, kami siap memberi yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sambil memberikan persembahan, ada beberapa pengumuman yang akan kami sampaikan, yaitu bahwa rumah doa dilakukan melalui Zoom setiap hari Kamis jam 10.30. Jadi Bapak Ibu semua boleh hadir bersama-sama di dalam rumah doa. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan doa-doa khusus di rumah doa, kita akan bisa doakan secara korporat. Bagi Bapak Ibu yang rindu bersama-sama, bisa menghubungi Gembala-Gembala Kolo untuk mendapatkan linknya. Kemudian Bapak Ibu juga yang membutuhkan informasi tentang pelayanan gereja, baik itu penyerahan anak, baptisan air, BP2N, KOL, dan lain sebagainya, bisa menghubungi sekretariat gereja dengan nomor yang tertera di layar Bapak Ibu semuanya. Dan yang terakhir adalah bagi para pria, setiap hari Sabtu pagi jam 5 pagi ada doa untuk primak, yaitu untuk setiap pria-pria Allah yang rindu bersama-sama bergabung melalui Zoom. Boleh juga Bapak Ibu mengajak teman-teman dan lain sebagainya, para pria yang ada di sekeliling kita. Mari bergabung bersama-sama dengan kami di hari-hari yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.